Good morning, everyone. How are you this morning? I hope all of you is well and good. Yeah, welcome back to our English class. Now we are going to learn about chapter 2 with the title of The First Step Is. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu mengenai The first step is. Langkah yang pertama adalah check it out. Ordinal number. What is ordinal number? Ordinal number is a number defining a thing's position in a series, such as first, second, or third. Jadi, ordinal number adalah angka yang menunjukkan sebuah posisi suatu benda dalam tingkatan rangkaian seperti pertama, kedua, ketiga. Jadi, ordinal number ini adalah angka yang menunjukkan suatu posisi. Misalnya posisinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Atau misalnya dalam suatu tingkatan. Contohnya juara yang pertama, juara yang kedua, juara yang ketiga. Jadi, ordinal number ini beda dengan cardinal number. Kalau cardinal number menunjukkan angka, contoh 1, 2, 3. Sedangkan ordinal number adalah menunjukkan posisi atau tingkatan, yaitu pertama, kedua, ketiga. Beda ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, paham ya? Oke, next. Oke, this is the example of ordinal number. Please listen and follow me. Miss Lisma akan membacakannya. Kalian mengikutinya dari rumah, oke? First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10th. 11th. 12th. 13th. 14th. 15th. 16th. 17th. 18th. 19th. 20th. Nah, this is the example of ordinal number. Ini adalah contoh ordinal number. Perhatikan untuk angka yang pertama ada tulisan first. Ingat ya, kalau pertama itu tulisannya adalah disebut first. Kedua, second. Ketiga, third. Jadi untuk first, second, third ini kalian harus ingat karena dia beda dengan angka 1, 2, 3. Beda ya. Beda 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Kalian ingat aja cardinal number angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal penambahan di belakangnya atau ada TH di belakang. Sedangkan untuk first, second, third, untuk first ada angka ST di belakangnya. 1 ST itu namanya first. Untuk second, nama ordinal numbernya
number 2, terus di akhirnya ada ND. Ingat ya, itu adalah singkatan dari second. Sedangkan untuk number third ada 3RD, ada RD atau RD di belakangnya. Itu adalah sebutan untuk third. Paham ya? Jadi yang diingat itu adalah yang untuk angka first, second, third. Ingat, first itu yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga. Untuk yang keempat tinggal gampang aja mengingatnya. Ingat aja number 4, 5, 6, 7. Dan tinggal ada penambahan TH di belakang. Contoh 4th, 5th, 6th, 7. Nah, untuk angka 11 sampai 20 juga tinggal penambahan TH di belakangnya. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th. Sama seperti cardinal number, seperti angka 11, 12, 13, 14, and etc. Okay, you got it? Okay, next. 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100. Oke. Nah, untuk angka 21, 22, 23 tinggal penambahan. Ingat tadi kalau yang pertama, kedua, ketiga adalah first, second, third. Nah, kalau dia 21 berarti kalau 20 bahasa Inggrisnya apa? 20. Nah, kalau ke-21 berarti 21st. Nah, beda dengan angka 21. Kalau 21 21. Sedangkan ini kita belajar ordinal number. Kalau ordinal number 21 itu adalah 21st. Sedangkan di cardinal number 21 itu 21. Beda ya. Nah, jadi kalian tinggal penambahan first di belakangnya. 20-nya ingat aja. Next 22nd. 22. 23rd. 23. Nah, untuk angka 24 sampai 30 tinggal ditambahin aja 4 bahasa Inggrisnya apa? 4th, 5 5th, 6 6th, 7 7th, 8 8. Seperti itu ya. Jadi supaya gampang mengingatnya, yang diingat yang paling utama itu adalah first, second, third. Itu kalian paham untuk ordinal number. Jadi dia bukan 1 2 3, bukan ya, tapi first, second, third. Untuk angka keempat sampai ke 10 itu sama seperti angka 4 5 6 7. Next, this one 40. Nah, kalau 41 gimana, Miss? Yes, 41st. Kalau 42 42nd. Kalau 43 43rd. Nah, kalau 61 gimana, Miss? Sama. 61 berarti 60 apa bahasa Inggrisnya? 60. Berarti 61st. 62 62nd. 63 63rd. Oke. You got it? Ya, paham ya? Yes, next exercise. Nah, this is your exercise. Please do at home for number 1 until number 7. Okay, this is the first exercise. Nah, ini untuk latihan di rumah.
Nomor ini latihan pertama, nomor 1 sampai nomor 7 dikerjakan di buku latihan. Miss Lisma will read the first number. Number 1, I get the blah 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 1 rank in my class. I get the blah blah blah. Ada angka pertama dalam kurung rank in my class. Saya mendapat titik-titik 1 ranking di dalam juara di dalam kelas. Berarti kalau number 1 tadi ordinal numbernya apa? Number 1. Yes, number 1 ordinal numbernya adalah first. Jadi kalian tulis di yang kosong ini adalah first. I get the first rank in my class. Bukan 1 ya. Kalau 1 itu untuk cardinal number. Ini mengisi untuk ordinal number. Ingat, ordinal number. Jadi yang kosong, yang titik-titik ini kalian isi first. I get the first rank in my class. Oke, paham ya? Nah, untuk number 2, I was born the bla bla bla. Tuh ada angka 31 of October. 31 dalam 31 itu ordinal numbernya apa ya? Kalian isi di titik-titiknya. Nah, nomor 3, lihat dalam tanda kurung ada angka berapa. Nah, jadi setiap angka ini kalian tulis ordinal numbernya di tempat yang kosong. Oke? Ini gampang, very easy. Kalian hanya menulis ordinal numbernya saja. Oke, next exercise. Oke, this is the second exercise. Ini adalah latihan yang kedua. Nah, yang tadi itu latihan pertama. Berikut latihan kedua. Nah, latihan kedua itu nomor 1 sampai 8. Diingat ya, latihan yang pertama adalah nomor 1 tadi sampai nomor 7. Nah, sekarang untuk latihan yang kedua nomor 1 sampai 8. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan memberi tanda silang A, B, C, atau D. Number 1, I'm very happy because I get the bla 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 rank in my class. Yang mana ya yang cocok jawabannya? A, B, C, atau D? Bisa ya. This is very easy. Ini juga sangat gampang soalnya. Nah, jadi nanti untuk latihannya ada 2 ya yang harus dikumpulkan di classroom. Jangan satu saja. Kalau satu saja Miss Lisma nanti tidak kasih poin. Jadi kalau Miss Lisma misalnya memberikan 2 latihan, berarti yang dikumpulkan di classroom itu ada 2 latihannya, ada 2 exercise-nya. Jangan satu saja. Oke? You got it? Oke. Next. Itu untuk exercise. Jangan lupa ya. Jadi hari ini ada 2 exercise. Next, speaking. Okay, Miss Lisma will read this dialogue. Practice the dialogue about instruction of making a kite. Sela. Do you want me to help you, Aldo? Aldo. Yes, I do. It feels difficult to make this kite. Sela. First, prepare the tools of making a kite, such as a bamboo stick, a tissue or oil paper, glue, scissors, a pencil, and string. Aldo, what's next, Sela? Sela, second, cut a bamboo stick into 2 sides. Third, follow the pattern of kite. Fourth, tie the 2 sticks across. Fifth, tie also the string along the 4 corners of the bamboo sticks. Top, right, left, and bottom side. Aldo, okay, like this? Sela, yes, then draw the line on the tissue or oil paper. Follow the line like the pattern of bamboo sticks frame. Next, cut the tissue or oil paper. Aldo, oh, I see. Check this, is it right? Sela, yeah, it is right. Now,
Glue the tissue or oil paper to the bamboo sticks frame. Sticks it edge along the frame. Then tie the string again. Aldo. Okay, I understand. Sela. Is it easy? Sure, thank you for helping me, Sela. You're welcome. Okay, this is the dialogue of Sela and Aldo. It's about how to make a kite. Ini adalah percakapan antara Sela dan Aldo. Bagaimana cara membuat layangan. Ya, dalam membuat sebuah layangan itu perlu ada tahap dan cara. Contohnya tahapnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, sebelum masuk ke tahap, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Seperti itu ya. Nah, ini ada Sela. Kata Sela, apakah kamu mau membantu aku, Aldo? Si Aldo jawab, ya. It's difficult to make. Do you want me to help you, Aldo? Kata Sela. Apakah kamu mau saya bantu, Aldo? Kata Sela. Datang Aldo. Ya, tentu saja. Ini sangat sulit untuk membuat layangannya. Kemudian Sela menjelaskan ke Aldo. Pertama-tama, first. Nah, ini adalah masuk ke tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya dalam pembuatan layangan. Terus Sela menjawab, first, prepare the tools of making a kite. Yang pertama adalah persiapkan bahan-bahan dalam membuat layangan. Contohnya apa aja bahan-bahannya? Stik bambu, tisu atau kertas minyak, lem, gunting, pensil, dan benang. Nah, what's next? Apalagi yang berikutnya? Tadi kan first itu adalah langkah pertama. Habis first tadi second itu adalah langkah kedua. Langkah keduanya apa? Second apa? Cut a bamboo into two sides. Potonglah stik bambu dalam dua bentuk. Terus habis second, third. Habis third, fourth. Habis fourth, fifth. Next. What's next? Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus next, selanjutnya. Seperti itu. Ini adalah merupakan tahap-tahap dalam pembuatan layangan. Nah, untuk ini nanti bisa kalian baca di rumah. Apa saja langkah-langkah dalam pembuatan layangan. Next, homework. Nah, ini adalah homework atau tugas di rumah. Jadi kalau tugas di rumah berarti tidak usah dikumpulkan di classroom. Paham ya? Ini hanya untuk tugas di rumah saja, latihan di rumah saja, tidak usah dikumpul di classroom. Paham ya anak-anak? Nah, apa Miss homeworknya? Homeworknya, now explain the steps how to make a kite by yourself. Nah, sekarang berilah tahap-tahap atau tulislah tahap-tahap atau langkah-langkah dalam pembuatan bagaimana membuat sebuah layangan menurut dirimu sendiri. Oke. Nah, first, prepare the tools of making a kite. Yang pertama, persiapkan bahan-bahan dalam membuat layangan. Apa saja contohnya? Such as apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan layangan. Terus yang kedua apa? Second apa? Third apa? Next apa? Finally apa? Ya. Untuk penjelasannya bisa diambil dari dialog yang sebelumnya, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Jangan sepenuhnya dari dialog tersebut ya. Jadi pakai bahasa kalian sendiri saja, seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi untuk homework ini tidak usah dikumpul di classroom. Yang dikumpul di classroom itu adalah exercise 1 dan exercise 2. Oke? Latihan yang pertama dan latihan yang kedua itu saja yang dikumpul di classroom. Oke.
Thank you for today. Thank you for your attention. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dari awal sampai akhir. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, silakan bertanya ke Miss Lisma. Oke, thank you and see you for the next week. Bye.